Saudara-saudari sekalian, istilah lahir kembali, sebetulnya kita bisa menggunakan juga reborn, lahir kembali. Dan reborn itu mungkin kita lebih akrab berhubungan dengan otomotif atau film. Kijang Innova Reborn atau Warkop DKI Reborn. Tapi sebetulnya itu juga kata-kata yang umum, artinya itu juga bisa berlaku bagi kita sebagai orang Kristiani. Di dalam bacaan Injil, kalau kita melihat dialog antara Yesus dengan Nikodemus dengan kelahiran kembali, Yesus maksudkannya adalah bahwa orang tidak hanya dipermandikan dengan air, tetapi dipermandikan dengan roh. Dan itu berarti apa? Berarti dia diangkat menjadi sesuatu yang ilahi seperti Yesus sendiri. Meskipun Nikodemus tidak menangkap hal itu, nanti kita melihat bahwa Nikodemus itu dalam sepak terjangnya sehari-hari, dia adalah pendukung Yesus secara diam-diam. Kalau kita melihat Injil bagian terakhir dari Injil Yohanes, dia itu yang nyumbang 50 kati wangi-wangian untuk merawat jenazah Yesus. 50 kati itu adalah wangi-wangian yang dibawa oleh seorang raja manakala dia akan pergi mengembara. Jadi mahal sekali. Sehingga meskipun Nikodemus tidak masih bertanya-tanya mengenai kelahiran kembali, tapi dia menjalankan hal itu karena dia percaya kepada Kristus. Dan kehidupan jemaat yang pertama, seperti yang kita lihat di dalam bacaan pertama, itu adalah kehidupan jemaat yang diperbaharui. Karena mereka sekarang disatukan sehati dan sejiwa justru oleh kebangkitan Kristus. Dan itu yang membuat kemudian mereka sangat kuat solidaritas mereka. Memang secara praktis itu yang dijalankan, yang digambarkan di dalam bacaan pertama itu seperti yang kita jalankan sekarang. Artinya mereka membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula mereka mengumpulkan semuanya itu dan ditaruh di kaki para rasul untuk dibagikan. Artinya mereka menjalankan yang di dalam prinsip agama Kristiani atau prinsip Katolik dan ajaran sosial gereja adalah subsidiaritas. Artinya memberikan yang lebih kepada orang yang berkekurangan. Dan itu adalah cara hidup baru yang hidup di dalam kehidupan jemaat perdana setelah Yesus wafat dan bangkit. Dan nampaknya itu adalah embrio dari gereja sekarang. Dan embrio itu sangat kuat pada zaman para rasul sampai 300 tahun kemudian ketika kemudian agama Kristiani itu menjadi agama negara. Sehingga kita melihat bahwa efek dari kebangkitan Yesus ini begitu kuat dan kita harus mengakui itu adalah kerja Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kita sudah dipermandikan, kita sudah menerima sakramen Krisma. Tapi apakah betul hidup kita adalah hidup yang sudah diperbaharui sungguh-sungguh? Artinya kehidupan kita adalah kehidupan yang memang seluruhnya itu dipercayakan kepada Tuhan. Bisa terjadi dalam situasi yang sulit, orang tidak melihat lagi agama itu sebagai sesuatu yang harus dipakai referensi. Dia kembali kepada kebiasaan yang lama. Nah, kelahiran kembali berarti apa? Kelahiran kembali berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang dalam segala aspeknya itu sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sudah 1 tahun ini kita mengalami pandemi dan saya melihat bahwa iman kita sungguh-sungguh diperbarui, dipurifikasi ya, dimurnikan untuk melihat apakah sungguh-sungguh pandemi itu memukul kita secara telak atau kita tetap bertahan dan justru semakin kuat percaya kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, memang iman kita adalah iman yang sudah diperbaharui seperti zaman para rasul. Amin. Intensi misa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Allah untuk kesembuhan